Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kesempatan berikutnya kita akan membahas tentang salah satu fitur yang dimiliki oleh Microsoft Word, yaitu mail match ya, atau biasa juga disebut dengan surat massal. Mail match atau aplikasi untuk mengirim surat massal ini fungsinya adalah untuk membuat surat yang dikirimkan kepada banyak orang, ya. Biasanya surat massal itu memiliki template yang sama seluruhnya. Contoh dari surat massal itu adalah undangan, ya, surat undangan seperti ini. Kita contohkan, ini adalah undangan untuk menghadiri acara peresmian UKM Tarumpa yang dilaksanakan pada hari Minggu di kantor Lurah Desa Panyilau. Nah, dalam surat undangan ini untuk kita kirimkan ke beberapa orang, yang pasti itu adalah template atau formatnya semua pasti sama seperti ini, ya. Cuman yang berbedanya di sini, kebetulan untuk contohnya, yang berbedanya di sini adalah tujuannya, yaitu kepada siapa dia dikirim. Berarti nanti ini akan ada berisikan, setelah bapak atau ibu ini akan berisikan nama orang yang kita tuju, sama kalau di sini berarti juga kepada siapa suratnya dan di mana alamat dari orang yang kita tuju ini. Jadi nanti di sini pasti ada berisikan nama sama berisikan alamat, ya. Nah, satu lagi kebetulan di contoh ini, ya, kita buatkan bahwa pelaksanaannya pada hari Minggu di tempat yang sama, hanya saja jamnya berbeda-beda. Ini mengingat Covid barangkali, ya. Jadi di sini undangannya dibagi-bagi jam kedatangannya. Nah, kita misalnya untuk 10 orang pertama ini dilaksanakan jam 8 sampai jam 9. 10 orang berikutnya nanti jam 9 sampai jam 10. Nanti berikutnya lagi di sesi yang lain lagi. Nah, seperti itu misalnya, ya. Tapi ini kebetulan untuk contoh ini. Tapi nanti bisa saja yang berbeda hanya nama sama alamatnya aja, sementara yang lainnya sama, ya. Tergantunglah kasus kita gitu, ya. Kebetulan di sini kasusnya adalah yang berbeda itu adalah nama orang sama alamat sama jam pelaksanaannya atau jam para undangan ini diminta datang gitu, ya. Nah, jadi ini adalah formatnya atau template, kita sebut dengan istilah template. Berarti kalau kita mau buat surat massal dengan menggunakan mail merge, maka pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita buat terlebih dahulu template undangannya. Nah, seperti ini. Gimana bikinnya? Ya sama seperti biasa kita bikin di Microsoft Word tadi, ya. Kalau formatnya kan begini nih tampilannya. Ini kita ketik seperti biasa. Berarti ini yang kita kosongkan, ini dikosongkan, ini dikosongkan. Nah, tempat-tempat yang dikosongkan ini berarti nanti berisikan nama, berisikan alamat, di sini berisikan jam. Nah, itu kita sebut dengan istilah field, ya. Field namanya. Oke, nah berarti kita butuh nanti 3 field, ya, yang akan berisikan bermacam-macam data, ya. Misalnya kalau kita mau mengundang 100 orang berarti akan ada 100 field nama, ya. Alamat juga akan ada 100 alamat. Fieldnya cuma satu, maaf, fieldnya cuma satu, yaitu nama, cuma datanya yang 100, ya. Di sini alamatnya juga ada 100 nanti. Di sini ada field jam tapi juga ada 100 jam, begitu kira-kira, ya. Tapi yang namanya template-nya tetap hanya satu. Berarti langkah pertama kita buat template-nya terlebih dahulu. Nah, ini dibuat tadi dengan cara biasa, dengan menggunakan menu-menu biasa yang ada di Microsoft Word. Nah, sekarang berarti kita sudah punya template nih. Maka langkah selanjutnya adalah berarti kita buatkan datanya. Berarti kita buatkan tempat untuk datanya terlebih dahulu. Nah, untuk membuat tempat datanya, berarti pertama-tama kita pilih menu mailing, ya. Sesudah itu kita ambil menu select recipient di sini, ya. Select recipient, kita klik itu yang small arrow yang ke bawah ini. Nah, kita pilih type a new list, ya. Berarti kan kita mau bikin baru nih. Jadi kalau bikin baru berarti kita type new list. Nah, di sini muncul dia. Nah, begitu kita klik type new list, maka akan muncul submenu new address list. Nah, karena di sini kita mengklik, maka secara otomatis new address list ini adalah menu yang default atau otomatis disediakan oleh Microsoft Word. Nah, sementara field-field yang disediakan ini dia ada title, first name, last name, company name, ya. Nah, kita nggak mau pakai ini misalnya. Kalau mau langsung dipakai boleh tinggal ngisiin datanya. Cuman kan tadi kita cuman butuh 3,
yaitu nama, alamat sama jam. Ya udah, kita modify dia. Nah, kita customize dia di sini, kita pilih menu customize. Nah, otomatis pada saat kita pilih menu customize, ini seluruh field-field yang tadi muncul itu ada di sini, ya. Nah, sekarang berarti harus kita hapus dulu karena kan kita mau bikin sesuai dengan versi kita. Nah, buat ngapus sih sebenarnya langsung bisa. Ini kan begitu kita buka kan langsung terblok title, langsung kita delete. Cuman kalau langsung begini ini susah, nanti lama kita kerjaannya. Kita harus delete terus pindahkan mouse seperti ini ya. Delete. Nah, yes. Oke. Ini juga pindahkan. Yes. Oke, Bu. Jadi bisa. Oke, nggak apa-apa deh, kita ini dari ini aja. Oke, berarti kita delete satu-satu. Oke. Nah, ini mungkin karena saya pakai Word-nya versi yang lebih tinggi ya. Mungkin kalau yang lain nanti kalau Word yang lebih rendah enakan menghapusnya itu dari yang paling bawah. Tapi nggak apa-apa, kita hapus satu-satu di sini. Oke, sehingga habis semua. Nah, baru sekarang kita isi sesuai dengan field name, sesuai dengan kasus kita tadi. Ada berapa tadi? Ada 3 kan? Ada nama, kemudian ada alamat, ada jam. Caranya klik add, isikan. Tadi mau ada nama, oke. Kemudian add lagi. Di sini ada alamat, kan memang ada field alamat tadi ya. Terus apa lagi? Terakhir tadi ada jam. Oke, kita sip. Nah, udah. Berarti kita sudah menyediakan 3 field ini. Nanti akan kita isi datanya. Ini baru fieldnya, tempatnya, datanya belum ada. Ya udah, kita klik OK. Nah, ini berarti kita sudah sediakan tabelnya. Nah, ini sudah tersedia tabel ini dalam format Microsoft Access ya, bagian dari Office juga. Oke, kita isikan. Nah, baru sekarang kita isikan siapa yang kita undang-undang itu tadi. Di sini berarti untuk di sini ya, nama siapa gitu, bapak atau ibu siapa. Misalnya Pak Budianto gitu ya. Terus kita pindah ke alamat, tab aja ya. Misalnya di sini alamatnya Jalan Padang Raya misalnya ya. Nah, terus jamnya jam berapa nih Pak Budianto kita undang, misalnya jam 8 sampai jam 9 misalnya. Oke. Nah, pindah ke baris berikutnya, boleh tab lagi orang kedua siapa yang mau kita undang. Misalnya ibunya di sini, misalnya Ibu Martini misalnya gitu ya. Misalnya alamatnya adalah Jalan Sutomo. Oke. Nah, beliau kita undang jam berapa? Misalnya jam 9 sampai jam 10. Next, mau diisi lagi, misalnya tadi kita undang lagi misalnya Ibu Susi. Misalnya dia di alamatnya di Jalan Ahmad Yani. Oke, misalnya beliau kita undang jam 10. Oke, isi lagi misalnya kita undang misalnya Bapak Hermawan gitu ya, alamatnya misalnya Jalan Samudra. Oke, misalnya beliau kita undang jam 13. Oke, nah contohnya gitu aja dulu, 4 aja ya. Nanti kita bisa isi banyak, berapa tergantung kebutuhannya, mau berapa orang kita undang. Udah, boleh ditambah terus. Nah, sekarang biar waktu kita hemat, kita contohkan 4 aja. Oke, setelah itu kita oke. Nah, dengan kita tekan oke, itu berarti kita diminta untuk menyimpan. Nanti file data kita disimpan di mana? Oke, Ibu misalnya mau simpannya di F aja deh dulu sementara gitu ya. Terus nama filenya misalnya tadi undangan UKM misalnya namanya ya. Nah, itu otomatis udah dalam format MDB. Udah kita save. Oke, nah itu artinya kita sudah menyimpan data kita. Berarti kita akan menggunakan surat undangan ini, akan kita kirim untuk 4 orang tadi. Nah, sekarang kan berarti masih terpisah ya. Ini kan surat undangan templatenya. Terus tadi ada data kita kan berarti belum nyatu. Saatnya sekarang kita merge atau kita gabung. Ya udah, berarti berikutnya kita pilih di sini insert merge field. Nah, kalau benar tadi kita bikin akan muncul 3 field yang kita bikin tadi. Nah, tinggal kita sekarang menaruhnya di mana kita mau taruh. Kalau nama berarti kan di sini kita taruh ya. Ya udah, berarti di sini kita pindahkan dulu pointer mouse kita ke sini, baru kita pilih insert merge field, kita pilih ini. Oke, maaf sorry ini belum. Nah, ini seperti ini nih tampilannya ya. Nah, di sini muncul, di sini ada nama gitu ya.
Terus satu lagi di bawah ini misalnya ya, misalnya undangannya, alamatnya kita taruh di bawah, udah klik ini udah otomatis. Jadi ini nggak diketikkan ya. Terus sama satu lagi di sini kita insert tadi jam. Oke, nah kalau sudah, tinggal ngelihat lagi bener nggak ini nyambung data yang tadi sama template kita. Gimana caranya? Kita preview di sini. Caranya kita preview. Nah itu muncul yang Pak Budi. Yang pertama tadi kan Pak Budianto, Jalan Padang Raya jam 8. Nah yang kedua cara ngelihatnya tinggal milih ini aja. Dua, yang kedua Ibu Martini, Jalan Sutomo. Data yang ketiga ini data yang empat gini. Nah otomatis, nah ini tinggal ngetik, tinggal kalau kita mau cetak suratnya tinggal finish kemudian print dokumen, udah tercetak nanti 4 lembar ini, walaupun dia hanya cuma satu halaman tapi akan tercetak secara otomatis 4 lembar ya. Kalau mau balik lagi ke data kita review result lagi ya, boleh. Nanti kalau mau lihat datanya lagi, ini kan ke fieldnya, kalau mau lihat data lagi preview lagi boleh. Nah begitu kira-kira untuk membuat surat masal. Demikian kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.